Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini ya, seperti yang dilihat, saya akan membuat stop lamp. Dari sini stop lamp khususnya untuk Mio M3, kayak Mio 125Z, terus juga ada Mio S yang belakangnya itu kan stop lampnya sama ya. Sebelumnya di sini saya jelaskan dulu. Saya membuat stop lamp bukan yang jenis seperti yang sebelumnya, menggunakan lampu LED strip ya. Tapi di sini saya menggunakan smart LED dan juga smart chip. Kenapa saya bilang smart LED dan smart chip? Jadi lampu ini tidak satu warna, alias RGB, atau warnanya ada berbagai macam warna di setting melalui handphone. Di sini saya punya beberapa alat yang diperlukan. Yang pertama di sini saya punya rumah stop lamp ori. Ini saya untuk bikin mal atau untuk bikin cetakan menggunakan kardus ya. Nah, kali ini saya bikin agak beda. Jadi dia dibikin untuk masuk ke dalam, jadi biar nggak perlu dilem ya. Jadi dia agak ke dalam dan tegak. Nah, terus setelah jadi ini saya buat di PCB ya, dengan cara ditempel dan dipotong seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini udah jadi sebenarnya, nggak perlu saya tutorialkan untuk cara motong, sama aja motong semuanya juga kayak gitu. Jadi tinggal nanti saya rakit aja. Oke. Terus apalagi yang dibutuhin di sini? Sekalian, kalau bawaannya kan mikanya bening ya, kurang bagus. Di sini saya beli mika smoke ya, ini mika smoke-nya. Jadi dia aftermarket. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini masih baru juga. Jadi nanti dua-duanya saya pakai seperti ini. Agak mending lah, agak smoke daripada yang bening terlalu kelihatan. Nah, terus selanjutnya perangkatnya di sini saya menggunakan ESP 8266 atau Remos D1 mini. Sama bisa pakai yang kecil ini, bisa yang gede ini juga bisa, tapi saya mau yang kecil ya. Nah, ini harganya kurang lebih di angka 25 sampai 30.000 untuk chipnya aja. Nah, terus selanjutnya di sini saya membutuhkan, karena chip ini pakai 5 volt sedangkan motor itu 12 volt, saya butuh step down. Di sini saya punya step down dengan seri LM2596. Mungkin harganya kisaran 7.000-an ya, atau kalau nggak salah sekitaran itulah. Anggap aja kita bulatin 10.000. Jadi kurang lebih sama ini 40.000-an. Nah, selanjutnya daripada saya ribet rakit menggunakan relay, menggunakan resistor dan semacamnya, dirakit sulit, saya menggunakan yang langsung pakai di PCB ya. Ini bisa beli sekitar 30.000, tinggal pakai. Bisa juga ngerakit sendiri. Nah, kebetulan ini saya ngerakit sendiri ya, nanti di video saya spillkan cara ngerakitnya. Jadi ini dari papan PCB nya saya beli dan saya rakit sendiri dengan perangkat-perangkat yang sudah ditentukan tentunya ya. Di sini ada optocoupler 3 piece, terus ada resistor array yang 4 kaki, dan ada AMS 3 volt ya yang ini nih. Kurang lebih kalau beli jadi ini 30.000-an. Nah, korelasinya atau hubungannya chip ini dan ini itu sebenarnya untuk kontrol ya, ibaratnya 12 volt ke 5 volt biar nggak konslet atau mengubah arus negatif. Karena chip ini nanti yang menentukan sen dan segala macamnya tuh di chip ini. Jadi nanti sesuaikan slotnya, tinggal kita pasang seperti ini, tinggal kita solder. Jadi nggak ribet rakit ya, tinggal pasang-pasang aja. Sekarang kita bicara tentang fitur dan program. Nah, di sini kebetulan untuk program ini kan harus diprogram. Mungkin ada beberapa yang bisa dibeli di toko online atau di toko lain, tapi di sini saya coba membuat programnya sendiri. Insya Allah nanti saya share, tapi masih dikembangkan, belum sempurna, masih banyak bug. Jadi dimaklumin aja, namanya juga belajar ya, saya juga masih belajar. Jadi nanti saya buat tutorial ini dengan program saya sendiri dan bisa disetting lewat HP dan nyetingnya lewat aplikasi. Oke, satu lagi untuk yang paling utama di sini saya menggunakan smart LED RGB ya, WS2812. Ini lampunya menggunakan smart chip, jadi bisa diatur, disetting satu warna atau permatanya bisa diatur ya. Jadi itu aja alat dan bahannya. Kita lanjut ke proses perakitan.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Atas 6, bawah 6 ya. Agak ke bawah sedikit, tapi di bawah dibuat space. Nah, arahnya jangan lupa disearahin semua, kan ada panahnya nih. Jadi panahnya dibuat searah. Nah, sekarang tinggal kita rakit menggunakan kabel. Ini cukup simpel sebenarnya, nggak perlu banyak solder. Tinggal di ujung-ujung aja, di awalan panah ya, di sini semua nih. Ini tinggal disolder jalurnya, yang tengah ikut tengah semua, samping kanan, samping kiri ya. Enggak, ya langsung aja kita ke perakitan selanjutnya. Tuh, oke. Lanjut kita ke perakitan modulnya. Ini di tulisannya ada VCC, GND, DIN, CS, dan CLK. Yang dipakai cuma 3, yaitu VCC, GND, dan DIN. Tapi sebelumnya kita program dulu. Lebih baik kita program dulu, baru kita pasang ke sininya ya. Kita program dulu aja. Oke, sekarang kita mulai aja ya untuk program flashnya. Yang pertama kalian download dulu stop lamp beta zip dari link saya, terus kalian ekstra. Nanti setelah diekstrak akan muncul 3 file. Yang pertama ada smart app, APK untuk Androidnya untuk nyeting nanti, terus ESP Home Flasher untuk ngeflashnya. Di sini saya menggunakan Windows 10.64, jadi wajib 64 bit. Dan ada juga yang ketiga programnya sendiri ya, program stop lampnya. Nah, langkah selanjutnya kalian cukup memprogram dengan cara mengklik ESP Home Flasher. Nah, di sini kalian akan dihadapkan dengan beberapa pilihan. Pertama ada port, karena di sini belum saya hubungkan, jadi portnya masih kosong. Sekarang saya hubungkan di port 5 ya, saya hubungkan di port 5. Nah, di sini sudah saya terhubung dan kita refresh. Nah, di sini muncul port 5. Nah, sekarang untuk firmware kita browse. Nanti akan muncul di sini stop lamp program bin, atau kita cari dulu di folder yang kita ekstrak tadi. Kita open. Nah, sudah terhubung, dan pastikan untuk Nodemsu-nya ini contoh saya pakai Nodemsu ya Lolin ya, yang bukan yang D1 mini, tapi nggak apa-apa, sebagai contoh. Kita flash dan di sini berjalan seperti dilihat. Untuk tampilan HP juga dia ngeblank ya lampunya, dan karena dia sedang proses flashing. Nah, di sini flashing sudah selesai, atau flasher sudah selesai menjalankan tugasnya. Dia akan berjalan seperti biasa, dan di sini sudah mulai bekerja animasi 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, flash kita berhasil. Sekarang tinggal kita lanjut untuk merakit ke lampunya sendiri ya. Nah, untuk aplikasinya nanti di akhir baru kita install lagi atau kita pasang. Kalau ini kalau bisa kalian pindahkan ke smartphone kalian ya. Itu aja, lanjut kita ke perakitan. Ya, oke, ini adalah hasil perakitan ya. Di sini sudah saya bungkus menggunakan
isolatif untuk baterai, jadi dia tahan panas dan tahan bakar, termasuk dengan soket. Nanti tinggal dipasang di soket bawaan. Ini step downnya saya ganti yang kecil, step down mini ya, sudah disetting juga ke 5 volt. Dan ini untuk lampunya sudah dirakit sedemikian rupa. Jadi sekarang tinggal kita tes langsung di motornya aja ya. Kita lanjut ke pembongkaran dulu ya, karena ini udah pakai stop lamp running juga yang model satu warna. Kita bongkar dulu stop lamp belakangnya. Oke, jadi seperti ini. Ya, untuk modulnya di sini saya pakai sekun bulat. Ya, jaga-jaga kalau ada trouble bisa dicopot modulnya. Jadi nggak langsung nyambung ke belakang. Di sini untuk jalur sennya saya lubangi sedikit ya, ukuran baut 5 mili. Dan nanti bakal ditempel, nggak bakalan dibikin soket permanen biar lebih mudah ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba rakit dulu. Nah, beres, sudah rapi lagi. Tapi untuk mikanya ini yang clear ya, yang kurang begitu smoke, karena sayang katanya ya, kata orang tua saya pakai yang ini dulu aja. Tapi ini udah lumayan, tinggal lampunya aja nanti kita setting redup biar nggak terlalu silau ke orang ya. Kita tes sekarang, tapi ada sedikit trouble sebelumnya, ada sedikit masalah, bukan trouble ya. Jadi karena si sen dari motor ini tuh pakai flasher custom, dibikin cepet, jadi fungsi sen running itu nggak bisa gitu ya, nggak optimal. Jadi harus disetting flashernya dan harus dibongkar bagian depannya ya. Tapi secara fungsi tadi udah dites, nggak ada masalah untuk fungsi sennya. Tapi secara fungsi di motor ini belum bisa berfungsi karena harus disetting. Kita coba dulu aja nyalakan. Oke, seperti biasa opening. Nah, dia akan jeda 5 detik baru nanti dia running. Nanti dia bergantian, ada 10 animasi. Kita coba rem. Ini rem, dia merah dan dia akan lanjut animasi lagi. Dan untuk sennya sekali lagi belum bisa berfungsi karena arusnya itu putus-putus ya, karena flashernya cepet, jadi dia nggak bisa nangkep si arusnya. Nah, sekarang kita coba untuk penyetingan menggunakan aplikasi. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian WiFi. Di sini ada Z Smart modul. Kita koneksikan, terhubung. Nanti kita langsung buka aplikasi Smart App by. Nah, di sini oke. Jadi ketika nanti buka Smart App-nya itu error seperti ini ya, nggak bisa dimasukin ke halaman. Reload nanti akan masuk ke browser bawaan biasanya ya. Nah, di sini sudah lengkap, tapi yang bisa digunakan hanya stop lamp mode, alias modenya masih dalam pengembangan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada set animasi ya, bisa dilihat. Kita pilih dulu, contoh kita rubah ke animasi 10 misalnya ya, kita set. Nah, dia berubah tuh, dia bakal terus kayak gini, animasi seperti ini. Nah, kita misalkan ganti lagi ke animasi 8, set lagi. Nah, dia akan ganti lagi ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian pengen ganti-ganti semua terus dari 1 sampai 10, kita set auto mode. Jangan lupa di checklist, nanti dia akan berubah dengan sendirinya per 6 detik ya. Nah, di sini ada brightness. Brightness di sini saya pakai 100 biar nggak terlalu silau ke orang. Bisa juga dibikin 10 misalnya. Nanti dia akan meredup sendiri. Nah, seperti ini ya, redup banget. Jadi di sini bisa di setting semau-maunya. Nah, terus di sini jumlah LED juga bisa disetting.
Di sini karena saya maksimal pakai 10 LED, jadi di sini biarin aja 10. Kalau misalkan mau dibikin 5 bisa, kita coba ya set 5, dia akan sebelah doang tuh ya. Kita coba balikin lagi ke 10. Oke, berhasil dan dia balik seperti semula. Nah, untuk warna sen di sini ada default warna orange dan merah, hijau, biru, kuning, ungu. Nah, sini kita pakai warna default aja, warna orange, karena nggak bisa dites. Jadi untuk sekarang di skip aja ya, tapi fungsinya sama. Dan untuk kecepatan ini bisa dilambatin, bisa dicepetin. Kita set speed lambat. Nah, ini sangat lambat ya. Kita maksimalin, kita set. Nah, dia akan balik seperti semula. Oke, itu aja. Untuk kecerahannya saya balikin lagi ke 100. Nah, untuk settingan ini meskipun dimatikan, motor akan balik lagi ke settingan terakhir ya. Dan untuk kurang sempurnanya program mohon disertakan di komentar, karena saya juga masih mengembangkan, masih uji coba, jadi masih banyak kekurangan ini itu ya. Tolong dibantu saja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga kalian mengerti dan semoga kalian bisa mempraktekkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.